Halo, selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Kita lanjut lagi ya mengupas sumber-sumber yang Anda bagikan. Iya, halo. Hari ini kita fokus ke bagian kedua dari buku Philippa Perry yang judulnya The Book You Wish Your Parents Had Read and Your Children Will Be Glad That You Did. Betul. Fokus kita kali ini spesifik ke lingkungan anak Anda. Jadi, kita akan lihat faktor-faktor eksternal, hubungan-hubungan di sekitar anak, dan gimana sih semua itu membentuk dunia mereka, perkembangan mereka. Ya, jadi misinya bisa dibilang memahami bagaimana jaringan hubungan ini bukan cuma antara Anda dan anak ya, tapi juga dengan pasangan, keluarga besar, teman, bahkan pengasuh. Itu semua menciptakan semacam atmosfer gitu ya, yang mempengaruhi kesejahteraan anak Anda. Oke, mari kita mulai kupas tuntas. Nah, ide utama yang menurut saya cukup mendobrak dari Perry di bagian ini adalah yang paling krusial itu bukan struktur keluarganya, tapi kualitas lingkungan emosional di dalamnya. Menarik nih. Jadi Perry itu berargumen kalau nggak peduli deh apakah Anda orang tua tunggal atau ada dua orang tua, pasangannya sesama jenis atau beda jenis, tinggal bareng atau udah pisah, itu semua kurang signifikan dibanding gimana semua orang dalam sistem keluarga itu berinteraksi, gitu ya? Persis. Fokusnya itu digeser dari bentuk fisik keluarga ke rasa atau atmosfer emosional yang tercipta dari interaksi-interaksi itu. Maksudnya apakah di dalamnya itu penuh penghargaan, kehangatan, atau malah sebaliknya gitu? Iya, betul. Atau malah penuh ketegangan, saling nyalahin, kemarahan yang dipendam. Nah, hal-hal kayak gini nih yang benar-benar meresap dan membentuk kepribadian anak, kesehatan mentalnya jangka panjang. Hmm. Riset juga mendukung ini loh, kalau kita udah mengontrol variabel kayak misalnya stabilitas ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, ternyata struktur keluarga itu sendiri dampaknya lebih kecil ke anak dibanding kualitas hubungan sehari-hari di rumah. Wah, ini menantang pantangan tradisional banget ya soal keluarga ideal. Jadi intinya kita diajak untuk fokus menciptakan lingkungan terbaik yang mungkin bisa kita capai saat ini, bukan ngejar kesempurnaan yang nggak realistis itu. Iya, semacam pemikiran yang membebaskan sih sebenarnya. Ini lebih ke gimana kita mengusahakan suasana yang suportif, di mana anak merasa aman secara emosi, dihargai, terlepas dari konfigurasi keluarganya kayak gimana dari luar. Tentu, menjaga atmosfer positif ini kan nggak gampang ya. Ada tantangannya sendiri, apalagi kalau misalnya hubungan inti orang tua berubah kayak pas pisah. Perry bahas ini juga kan? Oh iya, dibahas cukup dalam. Menavigasi hubungan setelah perpisahan itu memang medan yang kompleks ya. Penekanan Perry itu kuat banget di pentingnya kita tetap bicara dengan hormat soal orang tua yang lain. Meskipun perpisahannya mungkin sulit atau penuh konflik. Saya bisa bayangin ini susah banget buat sebagian orang, apalagi kalau merasa disakiti gitu kan. Kenapa sih Perry ngotot kita harus tetap jaga rasa hormat itu di depan anak? Apa alasannya? Alasannya itu berpusat ke anak. Anak itu kan secara naluriah ngelihat diri mereka sebagai gabungan dari kedua orang tuanya. Nah, kalau kita terus-terusan ngeritik atau dijelek-jelekin mantan pasangan di depan anak, anak itu bisa menginternalisasi negativitas itu. Maksudnya gimana tuh internalisasi? Jadi, mereka bisa jadi mikir, oh, kalau ayah ibu seburuk itu, berarti ada dong bagian dari diri saya yang buruk juga. Ini bisa merusak harga diri mereka. Terus lagi, ini bisa menciptakan konflik loyalitas yang, aduh, sakit banget buat anak. Mereka jadi kayak kejebak di tengah, harus milih padahal mereka butuh dua-duanya. Penelitian yang dikutip Perry juga nguatin ini kan, katanya anak-anak kondisi emosionalnya cenderung lebih baik, lebih sedikit depresi atau masalah perilaku. Kalau orang tua mereka meskipun pisah, bisa gitu ya, mengesampingkan konflik pribadi demi kerjasama, jaga komunikasi, terus mastiin anak tetap punya akses positif ke keduanya. Itu nunjukin betapa pentingnya memprioritaskan kebutuhan emosional anak di atas ego atau luka pribadi orang tua. Ya tentu ini butuh kedewasaan emosional yang gede ya, dan nggak selalu gampang dicapai. Ada cerita Mel dan putranya Noah yang diangkat Perry, itu cukup menyentuh sih. Ayah Noah ini, James, milih nggak terlibat setelah Mel nolak permintaan aborsi. Situasi yang jelas sulit banget buat Mel. Tapi dia secara sadar milih untuk nggak pernah jelek-jelekin James di depan Noah. Malah sebaliknya. Iya, dia justru berusaha nyorotin sifat-sifat baik yang diingat dari James. Kisah Mel ini contoh kuat sih soal ketahanan emosional dan gimana seorang ibu memprioritaskan dunia internal anaknya.
Ini usaha sadar buat melindungi citra diri Noah, biar dia nggak merasa separuh dirinya dari orang yang buruk. Hmm, Ini juga ngakuin realita pahit ya. Kayak statistik di Inggris itu kan nunjukin banyak anak kehilangan kontak sama ayah mereka setelah pisah. Nah, pilihan Mel ini, meskipun berat, jadi semacam perlindungan psikologis buat Noah. ngomongin soal rasa sakit, ini bawa kita ke poin berikutnya nih. Gimana kita sebagai orang tua atau pengasuh dampingi anak pas mereka ngalamin sakit emosional? Kehilangan, kecewa, gagal. Kan nggak mungkin kita bisa lindungi mereka dari semua itu. Nah, wawasan kunci dari Perry di sini adalah pergeseran fokus. Bukan lagi nyoba memperbaiki atau ngilangin rasa sakit anak, tapi lebih ke hadir bersama mereka di dalam rasa sakit itu. Seringkali kan kita pengen buru-buru hibur, atau alihin perhatian, atau malah nyeplein gitu. Ah, gitu aja kok sedih. Tapi Perry nyaraninnya beda ya. Bukan solusi instan, tapi lebih kehadiran yang menenangkan. Tepat. Perry menyebutnya pendampingan yang selaras. Maksudnya, Anda akui dan validasi perasaan anak apa adanya, tanpa menghakimi. Cukup duduk di samping mereka, mungkin bilang, "Mama Papa lihat kamu sedih banget ya mainannya rusak. Gak apa-apa kalau mau nangis, Mama Papa temani di sini." Beda banget ya sama udah jangan nangis nanti dibeliin lagi. Beda. Yang pertama, itu nerima emosi anak. Yang kedua, cenderung nyangkal atau ngabaikan. Justru kehadiran kita yang tenang dan menerima itulah yang bikin emosi sulit jadi terasa lebih bisa dihadapi sama anak. Ini soal validasi pengalaman internal mereka. Jadi intinya bukan nyelesain masalah luarnya saat itu juga, tapi mastiin anak merasa dipahami dan nggak sendirian sama perasaannya. Betul sekali, kehadiran suportif itu jadi kayak jangkar emosional buat mereka. Tapi tantangan menjaga lingkuran emosional yang positif ini nggak cuma pas perpisahan atau pas anak sedih aja kan? Bahkan dalam keluarga utuh pun kehadiran anak itu bawa perubahan besar buat dinamika hubungan pasangan. Oh, itu udah pasti. Kurang tidur kronis, waktu berdua nyusut drastis, prioritas hidup kebalik, belum lagi potensi tekanan finansial. Wah, itu semua kayak gempa bumi buat hubungan pasangan. Perry menekankan, kuncinya itu ya merangkul perubahan, bukan malah ngelawan mati-matian. Kayaknya ngelawan perubahan atau terus ngeratapi hidup sebelum anak emang kurang produktif ya dibanding nyoba adaptasi secara fleksibel. Iya, dan kalau kita kaitin lagi ke tema besar lingkungan anak, adaptasi orang tua ini penting banget. Menemukan makna baru dalam peran sebagai orang tua, kayak yang dialami Mark di bagian 1 buku ini, itu krusial. Terus, upaya bagi tanggung jawab pengasuhan lebih adil juga bantu banget ngurangin beban, perbaiki dinamika hubungan, dan bikin kedua pasangan merasa lebih utuh sebagai individu. Bukan cuma jadi mesin pengasuhan gitu ya. Betul! Ini tentang gimana pasangan beradaptasi bareng-bareng, buat nyiptain lingkungan stabil buat anak, meskipun ada tekanan baru. Dan bagian penting dari adaptasi bareng itu ya cara pasangan nangani perselisihan. Nggak adalah keluarga tanpa konflik. Perry nggak bilang kita harus selalu setuju, tapi dia nekenin banget cara kita berantem itu dampaknya besar ke anak. Nah, ini dia, ngacu ke risetnya John Gottman. Perry ngidentifikasi 4 pola komunikasi pas konflik yang sangat merusak. Sering disebut 4 penunggang kuda kiamat hubungan. Pertama, eskalasi. Negatif dibalas negatif, makin panas gak terkendali. Kedua, invalidasi. Ngeremehin atau nolak perasaan pasangan. Kayak bilang, kamu lebay, atau gitu aja diributin. Yang ketiga itu interpretasi negatif, selalu nganggap niat pasangan itu buruk. Terus yang keempat, narik diri atau stonewalling. Diem 1000 bahasa, nolak bahas masalah. Pola-pola ini, kata Perry, nyiptain atmosfer ketidakpastian dan ancaman buat anak. Mereka jadi waspada terus, merasa nggak aman, karena rumah jadi kayak nggak stabil gitu secara emosi. Terus alternatifnya gimana? Cara berantem yang baik itu kayak apa? Yang lebih sehat itu ada beberapa elemen kunci. Tetap jaga rasa hormat dasar walau lagi marah, usaha ngakuin perasaan dua belah pihak, bukan cuma perasaan kita, fokus ke satu masalah spesifik, jangan ngungkit-ngungkit masa lalu. Teknik yang sangat bantu itu pakai pernyataan saya, I statements, kayak saya merasa kecewa ketika. Dibanding pernyataan kamu, you statements yang nyalahin, kamu selalu aja. Contohnya kayak argumen Johnny sama ayahnya Keith soal jaket kulit itu ya. Keith merasa kesinggung soal usianya, Johnny merasa diserang balik. Ini contoh bagus gimana salah paham bisa meledak kalau kita gagal ngenalin perasaan di baliknya atau langsung nganggep niat buruk. Dari mana asalnya? Kedua,
pakai pernyataan saya. Ketiga, ambil jeda. Hitung sampai 10, tarik napas sebelum bereaksi, apalagi pas emosi lagi tinggi. Keempat, ini yang mungkin paling susah. Berani tunjukin kerentanan. Sejujurnya, saya agak sensitif soal usia akhir-akhir ini. Daripada nutupin rasa nggak aman pakai marah. Ini nggak cuma bagus buat hubungan dewasa, tapi juga jadi contoh kecerdasan emosional buat anak ya. Persis, mereka belajar dari situ. Semua ini ngarah ke konsep penting lain. Memupuk apa yang Perry sebut niat baik atau goodwill dalam keluarga. Jaga atmosfer positif itu kayak nabung di rekening bank emosional. Perlu ada setoran rutin berupa niat baik. Caranya gimana? Riset Gottman lagi nih yang jadi acuan. Pasangan atau anak buat jalin kontak emosional. Contohnya kayak pas anak nunjukin gambar atau pasangan nyeletuk soal berita gitu. Tepat sekali. Respon kita di momen-momen mikro ini krusial banget. Apa kita ngalihin pandangan dari HP sebentar buat lihat gambar anak? Apa kita cuma gumam, atau ngangguk aja pas pasangan komentar? Gottman nemuin sesuatu yang, wah, mencengangkan. Pasangan yang langgeng dan bahagia itu ngerespon positif tawaran kecil ini sekitar 86% dari waktu. 86%? Banyak juga ya. Iya, bandingkan sama pasangan yang mau cerai cuma sekitar 33%. Ini kayak setoran kecil tapi rutin ke rekening hubungan. Respon positif, sekecil apapun, itu ngirim pesan. Saya lihat kamu, saya dengar kamu, hubungan kita penting. Cara kedua buat bangun niat baik ini katanya cari rasa nyaman dan dukungan dalam hubungan, bukan malah kompetisi melawan satu sama lain. Hindari main salah-salahan. Betul, kalau kita merasa tenang, didukung, dipahami sama orang terdekat, itu otomatis numbuhin kehangatan dan rasa aman. Dan ini nyambung lagi ke validasi perasaan tadi. Validasi perasaan orang lain, bahkan kalau kita nggak setuju sama reaksinya, atau ngerasa reaksinya lebay, atau kita nggak sengaja mancingnya. Daripada defensif, maksudku nggak gitu ya. Iya, daripada gitu, coba hormati aja bahwa pengalaman subjektif orang lain itu nyata buat dia. Tujuannya bukan buat sepakat, tapi buat memahami gimana perasaan mereka dari sudut pandang mereka. Pemahaman itulah inti niat baik. Oke, jadi setelah kita urai semua ini dari bagian 2 buku Perry, apa nih kesimpulan utamanya buat Anda para pendengar? Menciptakan lingkungan yang subur buat perkembangan anak itu ternyata bukan soal ngejar keluarga ideal yang kaku atau mimpi bisa hindarin semua konflik. Itu nggak realistis kayaknya ya. Iya, nggak realistis. Sebaliknya, intinya itu ada di kualitas hubungan yang kita bangun dan rawat di sekitar anak kita. Ini soal rasa hormat dalam interaksi sehari-hari, empati pas orang lain lagi rapuh, cara kita kelola konflik secara konstruktif, dan juga kesediaan buat memperbaiki hubungan kalau ada salah paham atau keretakan. Ini tentang kehadiran emosional yang nyata, bukan cuma fisik. Tentang peka, nangkep, dan ngerespons tawaran-tawaran kecil buat nyambung. Tentang berani validasi perasaan-perasaan kita sendiri maupun orang lain, bahkan yang sulit sekalipun. Dan tentu saja, ini soal jadi model peran. Anak-anak itu kan nyerap cara kita komunikasi dan interaksi. Mereka belajar soal hubungan, empati, penyelesaian konflik, dari apa yang mereka lihat dan alami langsung di rumah tiap hari. Perry nyimpulin kalau menjadikan empati kemampuan buat benar-benar coba memahami dan ngerasain apa yang orang lain rasain sebagai prioritas utama, itu fondasi dari lingkungan keluarga yang sehat secara emosi. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, yang meluaskan cakupan lingkungan ini. Perry ngingetin kita kalau lingkungan anak itu nggak cuma orang tua dan saudara. Pikirin juga peran kakek nenek, pengasuh, teman dekat keluarga, guru, figur penting lain. Jaringan sosialnya ya. Betul, jaringan sosial ini juga bagian dari lingkungan mereka. Pertanyaannya gini, seberapa sadar sih kita dalam memupuk niat baik dan pola komunikasi positif di seluruh jaringan ini? Ada nggak perubahan kecil yang bisa kita lakuin biar ekosistem sosial yang lebih luas ini terasa lebih aman dan mendukung buat anak kita? Gimana prinsip-prinsip tadi bisa kita perluas ke lingkaran hubungan yang lebih besar ini? Wah, pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan ya. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya. Teruslah menggali.